Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan perbuatan kecuali amalan perbuatan itu berasal dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah indikasi bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau indikasi bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar para pemirsa sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa amalan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu indikasi besar, kata para ulama kita, adalah lihat keadaan kita setelah bulan suci Ramadan. Apakah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Jika kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita berprasangka baik kepada Allah bahwa amal ibadah kita di Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak terjatuh lagi ke dalam dosa dan maksiat. Tidak, kita adalah manusia, tetap terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tapi jika kita mendapati diri kita adalah orang yang terjatuh ke dalam dosa, kemudian selalu kembali kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah, selalu kita kembali dan lari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah, maka bergembiralah. Itu adalah tanda dan indikasi bahwa amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjaga amal setelah bulan suci Ramadan, menjaga salat kita, menjaga bacaan Al-Quran kita, berusaha untuk menjaga puasa sunnah kita, dan menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini adalah tanda besar bahwa amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh sangat menyedihkan, sangat menyedihkan ketika ada orang yang semangatnya di bulan suci Ramadan luar biasa, tapi begitu bulan suci Ramadan pergi, semangat ibadahnya pun pergi. Bahkan mungkin wa na'udzubillahi min dzalik, dia tinggalkan semuanya ibadah. Dia tidak lagi melaksanakan sholat, dia tidak menjaga sholatnya, dia tidak lagi membaca Al-Quran, dia tidak lagi mempelajari Al-Quran. Lisannya tidak pernah terhiasi dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang seperti ini diibaratkan sebagai orang yang Ramadhani, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada saat bulan Ramadan saja. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Su'ud As-Suraim hafizahullah ta'ala, imam dan khatib Masjidil Haram, beberapa tahun sebelumnya beliau pernah berkhutbah membawakan materi seperti ini tentang hamba Ramadhani dan hamba Rabbani. Hamba Ramadan yang hanya mengingat Allah di bulan Ramadan, dan hamba Rabbani yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian banyak para sahabat yang bersedih. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai Umar bin Khattab mengatakan akan menebas leher orang yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang mencium di antara kedua keningnya Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ucapannya yang masyhur, yang terkenal, yang diriwayatkan bahwasanya beliau mengucapkan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, engkau adalah orang yang terbaik semenjak engkau hidup sampai dengan engkau meninggal wahai Rasulullah, dan perkataan-perkataan selanjutnya. Setelah itu Abu Bakar keluar meminta Umar bin Khattab untuk duduk. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar. Ini dikisahkan kembali oleh Syekh Su'ud As-Suraim untuk membawa pemahaman kita terhadap hamba Ramadan dan hamba Rabbani. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar beliau dan kemudian menyampaikan khutbahnya, ceramahnya di hadapan ribuan para sahabat yang sedang bersedih dengan meninggalnya Nabi SAW. Siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya Nabi SAW? Tapi sebegitu besarnya sedihnya para sahabat atas meninggalnya Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah dan menyembah Allah, bukan menyembah Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar dan kemudian mengucapkan, "Ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian wahai manusia
yang beribadah menyembah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah Nabi Muhammad itu adalah manusia dan telah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa di antara kalian yang beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak mungkin mati. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Meskipun nabinya telah dipanggil, Allah Subhanahu wa taala masih ada. Kita beribadah bukan karena Nabi Muhammad SAW, maka meskipun Nabi Muhammad telah meninggal, mari kita tetap beribadah karena Rabbnya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad itu masih tetap ada, dan dialah Tuhannya kita, Tuhan semua manusia. Perkataan ini kemudian dibawa maknanya oleh Syekh Su'ud As-Suraim kepada makna Ramadan dan Rabbani, di mana beliau mengatakan pada khutbah beliau pada saat itu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana minkum ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad salakh. Barang siapa di antara kalian yang beribadah hanya karena bulan Ramadan, maka sungguh bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Entah dia pasti akan kembali, para pemirsa sekalian. Ramadan itu pasti akan kembali, tapi yang tidak pasti adalah apakah kita akan berjumpa lagi ataukah tidak dengan Ramadan tersebut. Kata Syekh Su'ud As-Suraim, siapa di antara kalian wahai manusia yang beribadah hanya karena Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan mungkin kita tidak akan pernah berjumpa dengannya kembali. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa di antara kalian yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mungkin mati. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, yang kita sembah di bulan suci Ramadan, yang kita sujud kepadanya, yang kita ruku kepadanya, yang kita berdiri salat di hadapannya, yang kita membaca kalamnya, kita membaca firman-firmannya. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang kita ruku kepadanya, kita sujud kepadanya, kita salat kepadanya meskipun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba rabbani yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah meskipun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan jangan pernah menjadi hamba Ramadan di mana kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Seakan-akan kita ini adalah hamba Allah di bulan Ramadan. Seakan-akan Allah memberikan kita kenikmatan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pergi, maka kita tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak lagi memberikan rezeki kepada kita. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu sampai dengan ajal datang menjemput kita. Dan itu telah dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Sampai datang kematian. Kita beribadah kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita belum dipanggil oleh Allah, maka selama itu pula kita tetap diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, teruslah jaga ibadah kita kepada Allah. Meskipun semangat kita tidak seperti semangat ketika kita berada di Ramadan, tapi tetaplah jaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat 5 waktu kita. Kalau bisa kita tambahkan dengan salat-salat sunnah kita, jagalah salat-salat sunnah tersebut. Kalau kita bisa tambahkan dengan puasa sunnah kita, jagalah puasa sunnah tersebut. Ini kemudian akan menjadikan kita sebagai hamba yang rabbani, selalu beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu kita diberikan husnul khatimah, akhir dari kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini.